Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Reza Rizkullah dan saya Ananda Silvi dalam acara Teman Sehat, Healthy is Wealthy. Selama 10 menit ke depan, kami akan menemani Anda untuk memberikan edukasi seputar kesehatan. Topik yang akan kami bahas kali ini mengenai konsumsi gula yang menyebabkan diabetes di kalangan anak muda. Baik, langsung saja please welcome Regita Dia. Selamat sore Regita, apa kabar? Selamat sore Kak, alhamdulillah baik. Kak Regita, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu sekaligus sapa pemirsa yang ada di rumah. Halo, perkenalkan nama aku Regita. Aku mahasiswi semester akhir jurusan Ilmu Gizi. Hari ini aku mau sharing ke penonton di rumah tentang bahayanya konsumsi gula berlebih. Jadi kira-kira apa sih alasan kamu pengen sharing tentang topik yang akan kita bahas ini? Oke, baik. Mungkin karena aku belajar tentang pentingnya nutrisi pada tubuh manusia ya Kak. Dan dari ilmu yang udah aku pelajari itu, aku pengen share juga nih ke teman-teman yang masih awam bagaimana cara memenuhi kebutuhan gula yang cukup dan ingin mengingatkan awareness kepada masyarakat, terutama pada anak muda. Oke, dalam talk show kali ini, Regita ingin memberikan awareness diabetes kepada masyarakat, terutama kepada anak muda, sesuai dengan tema kita hari ini. Benar sekali, tapi saya penasaran Regita, kalau boleh tahu kenapa sih kamu dulu tuh kuliah memilih ilmu gizi? Karena dulu SMA jurusannya IPA, dan ketika memilih ilmu gizi itu tertarik alasannya karena ingin mempelajari apa aja sih nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. SMA jurusan IPA, melanjutkan kuliah jurusan ahli gizi. Kamu itu ingin menjadi apa sih Regita? Kalau ditanya mau jadi apa ya Kak, dulu waktu lulus SMA dan udah jadi mahasiswa ilmu gizi, tentu pengen jadi dokter gizi. Rencananya sih abis ini pengen lanjut ke spesialis. Wah, jadi kamu udah persiapan nih untuk melanjutkan rencana kamu dulu? Insya Allah ya Kak, doain aja semoga semuanya diperlancar. Amin. Tapi kalau misalnya kamu melanjut ke spesialis, bagaimana dengan nasib konten edukasi kamu di TikTok? Nah, iya betul. Apa kamu akan fokus ke spesialis atau tetap berjalan di keduanya? Pengennya tetap berjalan dua-duanya karena saya senang untuk berbagi tentang pengetahuan yang sudah saya pelajari. Ya, semoga semuanya balik lagi, semoga semuanya dilancarin. Betul ya, kalau misalnya kita bisa jalanin dua-duanya, kenapa harus pilih satu? Iya. Regita, boleh dong tanggapan kamu sebagai mahasiswi ilmu gizi tentang meningkatnya kasus penyakit diabetes di Indonesia? Mengenai hal itu, saya pribadi sangat prihatin, terlebih di lingkungan sekitar saya, orang-orang terdekat saya mempunyai diabetes, apalagi beberapa dari mereka masih terbilang cukup muda. Data yang dikeluarkan oleh International Diabetes Federation tercatat bahwa pada 2021 ada 530 juta orang menderita diabetes di seluruh dunia. Indonesia menempati urutan kelima dengan jumlah 19,47 juta. Dan dari usia yang disebutkan oleh IDF juga, jumlah penderita diabetes pada usia muda cukup tinggi. Lalu, apa sih gejala diabetes pada usia muda? Mungkin aku jelasin dulu ya bahwa diabetes itu terbagi menjadi dua tipe. Ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 1 itu kadar gula dalam tubuh melebihi batas normal, diakibatkan dari ketidakmampuan tubuh menghasilkan insulin secara optimal. Dan kalau misal diabetes tipe 2 itu keadaan ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif sehingga menyebabkan kadar gula yang di dalam tubuh menjadi meningkat. Dan untuk gejala diabetes pada usia muda atau usia tua tidak jauh berbeda ya Kak, kayak mudah lelah atau mengantuk, rasa haus berlebihan, terus kulit gelap di area leher nih. Terlebih kebanyakan dari kita mungkin banyak ya yang menemukan orang yang seperti itu, dan biasanya juga ditemukannya itu dengan proporsi badan yang gemuk. Wah, berarti pada dasarnya usia berapapun semuanya dapat beresiko untuk terkena penyakit diabetes ya? Iya betul, maka dari itu perlu banget untuk kita tetap waspada. Karena seperti yang kita tahu itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, diabetes tuh selalu dikaitkan dengan makanan ya atau minuman. Nah, bagaimana nih tanggapan kamu Regina? Kalau berbicara tentang diabetes, memang yang paling sering dinotis adalah seringnya mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Dan pada tahun 2018 juga dari hasil Riskesdas
menunjukkan adanya 30,22 responden yang mengonsumsi makanan manis 1 sampai 6 kali per minggu, Kak. Lalu untuk normalnya dalam sehari berapa jumlah gula yang dianjurkan untuk dikonsumsi? Yang dianjurkan oleh WHO dan Kemenkes adalah 50 gram per hari atau sekitar 4 sendok makan. Berarti sangat penting ya untuk kita semua memperhatikan asupan gula yang masuk ke tubuh setiap harinya. Iya, betul sekali, Kak. Terutama ketika kita meminum minuman kemasan, kita juga perlu memeriksa kandungan gula. Biasanya tuh tertera di nutrition fact yang terdapat di belakang kemasannya. Karena lagi-lagi kita harus teliti dan memperhatikan betul apa yang terbaik untuk tubuh kita. Lalu bukankah ketika kita semua sudah mengetahui bahaya dari konsumsi gula berlebih, bisa nggak sih gimana caranya kita untuk berhenti? Tidak semudah itu, karena kan ada yang sudah terbiasa sehari-harinya untuk mengonsumsi makanan atau minuman manis. Maka itu akan sulit untuk berhenti. Sulit bukannya berarti tidak bisa ya, Kak. Karena kan gula itu mengandung zat adiktif yang mana ketika dikonsumsi akan melepaskan dopamin dan merasakan kesenangan sehingga kita ingin terus merasakannya lagi dan lagi. Lalu untuk masyarakat awam, gimana nih cara melihat kandungan gula tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa melihat nih kalau misalkan mau makan atau meminum dari minuman kemasan atau makanan kemasan, kita bisa cek di nutrition fact yang ada di belakang kemasan itu, Kak. Kamu bilang bahwa kita itu sulit berhenti dari makanan atau minuman manis karena sifat gula yang adiktif. Tapi gimana cara, apa masih ada cara untuk menghilangkannya gitu? Tentu bisa ya, Kak. Dokter spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Zubairi Jurban juga mengatakan bahwasanya ada riset yang mengatakan kalau untuk mengurangi kecanduan gula ini caranya adalah berhenti mengurangi asupan gula selama 2 minggu. Jadi sangat memungkinkan untuk kita terhindar dari diabetes dan mengontrol konsumsi asupan gula ya? Betul. Lalu apakah gaya hidup bisa menyebabkan diabetes? Tentu bisa, Kak. Lalu tanggapan Regita sendiri tentang gaya hidup zaman sekarang itu yang kebanyakan tuh orang-orang ngopi-ngopi cantik gitu, menjadikan itu sebagai gaya hidup. Kalau menurut saya, Kak, tentunya gaya hidup yang seperti ini segera ditinggalkan karena gula mempunyai zat adiktif yang membuat kita ketagihan terus. Lalu kira-kira menurut Regita, hal apa yang bisa membuat anak muda mulai aware dengan kasus meningkatnya penyakit diabetes? Kalau menurut saya, Kak, perlu adanya sosialisasi tentang bahaya diabetes ini karena kelihatannya sepele kan, cuma makan atau minuman manis aja. Apa ada kesulitan dalam usaha kamu mengedukasi khalayak tentang pentingnya memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh? Kesulitan tentu pasti ada ya, terutama ketika membaca komentar di salah satu postingan edukasi saya. Kadang saya melihat masih ada saja beberapa orang yang mengatakan kalau makan yang penting banyak dan kenyang, maka tubuh akan terhindar dari sakit. Wah, sangat informatif dan bermanfaat sekali ya. Tapi sebelum kita menutup talk show pada hari ini, saya ingin Regita menyampaikan pesan untuk penonton kami di rumah. Pesan dari saya, ayo untuk kita semua saling mengingatkan minimal kepada orang terdekat bahayanya diabetes ini. Baik, terima kasih Regita. Saya Reza dan Sylvie selaku host dan juga beserta tim kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa saksikan program talk show Teman Sehat setiap Senin pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat di UBSI TV. Teman Sehat, healthy is wealthy.